Kakak kejam, desis Utami dengan mata berkilat-kilat. Kejam? Demi Tuhan, tunjukkan di mana letak kekejamanku, Utami. Akulah yang dikejami. Aku yang diperlakukan tidak adil. Sahutku menahan sakit yang tiba-tiba menyerang dada. Utami melangkah ke arahku. Astri sakit, katanya pelan. Apa peduliku? Itulah kejammu. Sekuntum senyum buat Utami. Karya Tuti Nonka. Narator Hanifah Abu Marzuki. Ut, ada apa sih? Bisikku lirih. Ku pegang bahunya dan ku bawa duduk. Utami belum bisa mengatasi tangisnya, walau aku tahu dia telah berusaha keras untuk menahannya. Dengan isyarat mata, ku beritahu Rizal agar dia tenang saja. Perhatikan saja baik-baik bagaimana menyantuni Utami. Ingin ku katakan begitu padanya. Aku ingat Bapak Ibu, Kak, kata Utami pelan setelah tangisnya reda. Ku hela napasku panjang-panjang. Tanpa ku sadari, ku peluk bahu Utami erat-erat. Barulah sekarang aku ingat. Niatku membawa Utami ziarah ke makam bapak, ibu, dan ibu Aryati sebelum hari pernikahan Utami belum terlaksana. Entah kesibukan apa yang menyeretku kemarin sampai niat itu terlupa. Denny, Utami, Taufan. Bagaimana mungkin kami bertiga bisa sama-sama lupa? Tidak ingat bapak, ibu yang menurut pengakuan kami sangat kami cintai pada saat-saat yang sepenting ini? Masihkah kami punya muka pada diri kami sendiri setelah ini? Aku mengerti perasaanmu, Ut. Aku pun merasakan demikian. Tapi sudahlah, jangan merusak hari bahagiamu dengan tangis. Ku coba menghibur Utami, atau kalau aku mau jujur, mencoba menghibur hatiku sendiri. Justru karena ini hari bahagiaku, Kak. Utami terisak lagi. Ya. Aku tahu. Aku juga tidak melarang kau merasa terharu dan rindu pada bapak ibu kita. Tetapi kuasailah perasaanmu. Jangan hanyut. Jangan membuat tamu kita bertanya-tanya. Utami mengangguk-angguk. Rizal cepat-cepat mengulurkan sapu tangannya. Ajak ke dalam dulu, Sal. Bisikku pelan. Tentunya Utami perlu merapikan wajahnya dulu sebelum kembali menemui tamu-tamu. Rizal mengangguk. Dengan hati-hati dibimbingnya Utami masuk ke dalam. Aku menoleh pada Taufan, bersamaan dengan tatapan Taufan padaku. Rupanya aku tidak perlu mengatakan apa-apa dengan anggukan kepala Taufan. Dia sudah mengerti, dan kukira perasaan kami bertiga tidak jauh berbeda. Taufan kembali menghadapi tamu-tamu yang beberapa saat tadi terpaksa ditinggalkannya. Maaf bila acara ini agak terganggu sebentar. Tidak ada apa-apa. Utami teringat pada bapak ibu kami yang telah lama pergi menghadap Tuhan. Dalam saat-saat yang bahagia tetapi sahdu seperti ini,
Seringkali kita tidak dapat menahan keharuan kita mengenang orang-orang yang amat kita cintai, yang seharusnya mendampingi kita, tetapi sudah tidak mungkin lagi hadir. Aku yakin betul, Taufan tidak kurang terharu dari aku dan Utami. Hanya karena dia laki-lakilah, maka perasaan itu dapat disembunyikannya dengan baik. Gumam bergalau di sana-sini. Beberapa orang berbisik, mengangguk. Untuk beberapa saat pesta diwarnai suasana tenang yang khas, gembira yang haru, bahagia yang sendu. Tetapi itu tidak lama berlangsung, karena memang tidak ada acara yang resmi. Apalagi setelah makanan dan minuman mengalir keluar, acara berkembang meriah. Utami sudah kembali cerah. Didampingi Rizal, dia berpindah-pindah duduk di antara kelompok tamu yang satu kepada yang lain. Taufan dan Babes mempunyai kelompok sendiri, yaitu beberapa teman lama Taufan ketika masih sekolah di sini. Entah apa materi diskusi mereka, tampak seru betul. Babes dengan senyum manis dan bahasa campur aduknya mempunyai daya tarik tersendiri bagi para tamu. Tentu saja, juga karena kulit putih dan rambut coklatnya. Di sudut lain, Astri dan teman-temannya, bekas teman Utami waktu di AKK, terlibat dalam percakapan yang riuh. Tiba-tiba aku merasa sendiri, kesepian, terkucil. Utami dengan Rizal, Taufan dengan Babes, Astri dengan kawan-kawannya. Teman-temanku sendiri banyak yang datang. Juga Nida selalu ada di dekatku dengan kicaunya yang tak pernah reda. Tetapi semua itu tidak dapat menghalau kesepianku. Tidak teman-temanku, tidak Nida, tidak siapa-siapa. Minum Den? Kutoleh sumber suara di sampingku. Nida menatapku lekat-lekat dengan segelas minuman di tangannya. Pelan aku menggeleng, mencoba menampilkan senyum di bibirku. Tidak haus. Nanti saja, terima kasih. Nida meletakkan gelas di meja. Aneh. Gumamnya tidak begitu jelas. Ya, engkau aneh. Kok tidak gembira tampaknya? Tidak ikut bahagia melihat Utami bahagia? Apa alasanmu menuduh aku tidak gembira? Tidak ikut bahagia? Perasaan ada di dalam, Nid. Kau tidak bisa melihatnya. Bantahku. Kenapa tidak? Nida menoleh padaku. Perasaanmu justru ada di permukaan, di wajahmu. Engkau melamun saja dari tadi. Tidak usah membantah. Pertanyaanku lebih banyak kau diamkan daripada kau jawab. Dengan benci, kuusir semua udara yang memenuhi paru-paruku. Sesak. Hawa di luar tentu lebih segar. Tanpa minta izin padaku, dan kuanggap ini benar-benar melanggar privasiku, Nida mengikutiku keluar. Kau tentu punya persoalan, Denny. Aku yakin. Boleh, aku tahu. Aku ingin membantumu. Maafkan kalau aku terpaksa mengusirmu, Nida. Sebab sungguh mati, aku benar-benar ingin sendiri. Ingin menikmati kesepian ini tanpa diganggu siapapun. Bahkan seekor lalat pun tidak. Aku haus, Nid. Kau mau carikan minum? Air putih saja. Aku tahu, untuk mencari air putih, Nida harus pergi ke dapur. Dan itu memakan waktu cukup lama bagiku untuk melepaskan diri darinya. Tentu saja, sebentar.
Begitu nida lenyap, ku ayun langkahku cepat-cepat menuju jalan. Beberapa kali ku tengok ke belakang dengan was-was, takut nida muncul dan menyusulku. Setelah agak jauh dari rumah, barulah aku dapat menghela napas dengan lega dan memperlambat langkahku menyusuri jalan. Malam sudah semakin malam. Bulan belum purnama, tetapi cukup terang untuk mencetak bayang-bayang hitam di tanah. Tong-tong sampah yang terpacak di antara pohon-pohon tanjung sepanjang trotoar meringkuk dalam senyap, tak peduli lampu jalan menyala atau tidak. Beberapa kaleng bekas dan pecahan kaca yang berserakan di jalan tampak berkilau memantulkan cahaya bulan. Aku terus berjalan lambat-lambat. Adakah kata patah hati? Adakah kata putus asa bagi seorang lelaki? Barangkali ada. Ya, pasti ada. Sebab tubuh laki-laki juga tersusun dari darah dan daging. Sebab laki-laki pun memiliki hati dan jantung. Sebab perasaan seorang laki-laki juga peka terhadap kelembutan dan sentimentalitas. Bedanya dengan perempuan, laki-laki dapat mengendalikan sentimentalitasnya dengan lebih baik. Laki-laki terlalu angkuh untuk menunjukkan perasaan sedihnya kepada orang lain. Air mata seorang laki-laki terlalu mahal untuk menangisi sebuah putus cinta. Masyarakat menuntut figur yang tegar, kokoh dan tak tergoyahkan dari seorang laki-laki. Tuntutan itu begitu mutlaknya, tanpa laki-laki diberi kesempatan sedikit pun untuk menolaknya. Kalau seorang laki-laki lemah, bukan laki-laki namanya. Kalau seorang laki-laki menangis, gombalah dia. Doktrin itu sudah demikian kuatnya ditanamkan para ibu di dada anak laki-lakinya, sehingga terciptalah obsesi. Tidak banyak ibu-ibu yang mengerti bahwa anak laki-lakinya juga butuh menangis, bahwa anak laki-lakinya pun berhak suatu saat lemah dan butuh disantuni. Saat ini, aku adalah seorang anak laki-laki yang sedang down dan mencari kompensasi untuk menyalurkan kesedihanku. Bagaimanapun juga, aku tidak ingin kesedihan ini meluluhkan diriku seluruhnya. Kompensasiku haruslah kompensasi yang bermanfaat. Kompensasi yang heroik. Ya, aku ingin membangun figur heroik di atas tumpukan keping-keping hati ini. Kupikir sebaiknya aku terima saja tawaran kerja di Jambi yang diajukan Pak Pri membuka daerah transmigran. Teman-teman mengingatkan aku bahwa daerah itu masih berupa hutan belantara yang liar dan ganas. Hutan liar yang ganas. Justru itulah yang kucari. Figur heroik hanya dapat muncul dari alam yang liar, yang penuh tantangan. Aku berharap macan, ular, gajah, dan alam yang liar itu akan melarutkan sentimentalitasku, menyatukan kembali kepingan-kepingan hati yang kini bertebaran. Biarlah Utami bahagia dengan Rizal. Silahkan Taufan bahagia dengan Babes. Aku tak perlu lagi bertanya untuk siapa hidupku. Tak perlu lagi kesepian melihat orang lain bahagia. Dari sinar matanya, dari warna wajahnya, aku tahu Astri masih mencintaiku, masih menyimpan keinginan untuk kembali.
Hanya saja keinginan untuk kembali itu terhalang oleh keangkuhannya, oleh harga dirinya. Biarlah. Aku menghargai sepenuhnya keangkuhan Astri. Begitu juga kuhargai sepenuhnya keangkuhan diriku untuk tidak mau sekali lagi mengulurkan tangan. Betul-betul akan kunikmati kesendirian ini bersama diriku saja. Tidak Astri, tidak juga Nida. Cintaku pada Astri masih tetap utuh seutuhnya. Dan aku ingin menghargai perasaan itu sebagai cinta itu sendiri. Tidak perlu dipaksakan keberadaannya dengan suatu pertemuan atau dengan suatu kebersamaan yang konkret. Cukuplah ia menjadi milik hatiku yang paling agung. Jauh juga rupanya aku sudah berjalan. Malam sudah semakin larut. Sebentar lagi tamu-tamu akan pulang. Kuputar tubuhku dan melangkah kembali ke arah semula. Langkahku tidak lagi langkah yang lambat dan penuh keraguan. Langkahku adalah langkah yang tegap dan pasti. Akhirnya, jadi juga aku berangkat ke Jambi. Proyek transmigrasi itu terletak di daerah Rimbo Bujang. Rombonganku, maksudku yang berasal dari Jogja, berjumlah 17 orang. 2 orang insinyur senior, bekas dosenku, yaitu Pak Sumarman dan Pak Aryono. Aku, 12 orang mahasiswa tingkat sarjana muda, dan 2 orang dari PAT, Pendidikan Ahli Teknik. Kontrak kerja yang pertama dari proyek ini berjangka waktu 3 bulan. Sesudahnya dapat diperbaharui tergantung pada kami. Kerasan atau tidak, tinggal bersama kunyuk dan singa. Pada Utami, Rizal sudah berangkat ke Singapura. Kukatakan, kontrakku adalah 5 tahun. Bukan apa-apa. Aku memang bermaksud mengembara dulu sebelum pulang ke Jogja. Secara kebetulan sekali, aku dikenalkan oleh Pak Aryono pada Pak Yodi, Dirjen PU Pusat. Beberapa kali kami sempat omong-omong sambil makan mie goreng di rumah makan Kebun Legian. Entah apa yang menarik padaku. Pak Yodi berjanji akan menghubungiku kalau ada proyek yang menarik. Dan dari cerita-cerita kebanyakan semua orang tua, di PU, proyek-proyek itu tidak pernah habis. Sedapat mungkin aku berusaha mengelak setiap kali Utami bertanya tentang Astri. Entahlah, kenapa aku tidak sanggup mengatakan pada Utami bahwa kami sudah bukan apa-apa lagi. Aku takut kalimat-kalimat itu hanya akan menyakiti hatiku untuk kesekian kalinya. Aku takut sakit, sungguh, sebab obatnya belum kutemukan. Malam ini adalah malam terakhir aku menghirup udara Jogja. Besok pagi, aku bersama 16 orang hutan yang lain sudah mendekam di pesawat Hercules milik TNI AU menuju hutan Rimbo Bujang. Sulit untuk mengatakan bagaimana perasaanku menjelang hari keberangkatan ini. Gembira, memang gembira. Tetapi sedih yang merayap-rayap di segenap sendi tubuh ini tak ubahnya seperti zat radioaktif yang berasal dari uranium. Tidak kelihatan, tidak berbau, tidak terasa oleh kulit, tetapi menyelusup ke dalam tubuh dan melumatkan segala apa yang dijumpainya. Betapapun aku berusaha memupuk ketegaran seorang laki-laki yang kutemukan dalam diriku pada malam pernikahan Utami, tetap saja aku merasa kalah. Ya, kalah.
Dan rimbo bujang adalah tempat aku akan melarikan diri dari arena pertarungan itu. Seperti ayam jantan yang melarikan diri, terkeok-keok dengan leher setengah putus. Yang agak menghiburku hanyalah pikiran bahwa pelarian ini hanya aku saja yang tahu, tidak orang lain. Jadi di depan orang lain, masih bolehlah aku berjalan tegak dengan pandangan lurus ke depan. Malam terakhirku ini kupergunakan untuk nonton General MacArthur-nya Gregory Peck. Untuk bekal 3 bulan hidup menghutan. Karena sekarang malam hari sering hujan, aku nonton putaran jam 5 sore. Film yang heroik dan penuh kekerasan itu ternyata amat menyentuh perasaan. Mengharukan. Jenderal Amerika yang penuh loyalitas pada angkatan darat dan negaranya, panglima perang yang gagah tanpa pamrih itu, harus menjalani masa pensiunnya karena dipecat Harry Truman, presiden bertampang tukang kredit. Sudah jam 8 ketika aku tiba di rumah. Utami duduk di kamar tengah, menatapku dengan pandangan aneh. Aku tak mengerti arti tatapannya, dan tak begitu hirau. Langsung saja masuk kamar. Tetapi seketika langkahku terhenti, ketika mataku tertumbuk pada sesosok tubuh yang berbaring di tempat tidurku. Seorang gadis, wajahnya yang pucat dan kurus, tidak sedikit pun membuatku pangling. Astri. Kuhela napasku dalam-dalam. Setelah beberapa saat, badai di dalam diriku belum juga reda. Hanya saja sekarang aku sudah berpegangan kuat-kuat, sehingga tidak lagi terbanting ke sana kemari. Kuputar tubuhku dan melangkah keluar. Utami yang masih duduk di kamar tengah, berdiri ketika melihatku. Kutatap dia dengan tajam, tanpa berkata sepatah pun. Kakak kejam, desis Utami dengan mata berkilat-kilat. Bibirnya yang tipis membentuk garis lurus, pertanda hatinya tidak senang. Kejam? Demi Tuhan, tunjukkan di mana letak kekejamanku, Utami. Akulah yang dikejami. Aku yang diperlakukan tidak adil. Sahutku menahan sakit yang tiba-tiba menyerang dada. Utami melangkah ke arahku. Astri sakit, katanya pelan. Apa peduliku? Itulah kejammu. Utami kembali berapi-api. Dihunjamkannya matanya ke wajahku sambil menggeleng-gelengkan kepala, seakan melihat sesuatu yang tidak dapat diterima dengan akal. Maksudku, aku cepat-cepat meralat. Kenapa ia ada di kamarku? Utami menghela napas. Aku sudah tahu semuanya dari Astri. Sebenarnya aku ingin sekali marah pada kakak. Sekian lama kakak menyembunyikannya dariku. Kakak anggap aku ini apa? Bukan saudaramu. Bukan adikmu yang berhak tahu segala sesuatu yang terjadi pada diri kakak. Bukan. Ini adalah urusan pribadiku, Ut. Tolong, cobalah mengerti. Potongku. Ngeri mendengar gugatan Utami selanjutnya. Utami terdiam. Pelan, kepalanya terangguk. Aku mengerti. Tetapi apapun yang sudah terjadi, kakak harus menemui Astri. Sekarang, katanya, atau tepatnya, perintahnya. Aku menghela napas. Kulayangkan pandanganku keluar jendela, ke tanaman-tanaman yang hijau. Dia sudah berkorban amat besar,
sambung Utami. Korban? Korban apa? Kuturunkan pandanganku ke wajah Utami. Ya, Utami mengangguk, seakan menjawab pertanyaan hatiku. Sekali ini pengorbanannya amat besar. Temuilah dia, Kak. Bicaralah padanya. Dengan lembut Utami membalikkan tubuhku, mendorongku masuk ke kamar kembali. Di belakangku terdengar pintu ditutup dengan pelan. Aku seperti orang linglung berdiri di tengah kamar. Lambat-lambat mataku jatuh ke wajah yang lelap itu, ke mata yang terpejam itu. Dan entah siapa yang menyuruh, kakiku melangkah menuju tempat tidur. Pelan-pelan aku duduk di tepi tempat tidur, hampir bersentuhan dengan kaki Astri yang ditutupi selimut. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.